Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Sotoni-chan. Jadi di video kali ini saya bakal menceritakan seluruh alur cerita anime berjudul High School of the Dead. Namun sebelum itu, pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoni-chan. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Takashi ini tampangnya, dimana saat ini Takashi tengah termenung karena dirinya ditolak cintanya oleh wanita pujaannya bernama Rei. Ini parasnya, yang mana Rei malah berpacaran dengan teman baiknya Takashi bernama Hisashi. Ini wajahnya, yang tentu saja hal itu membuat Takashi sakit hati. Dan tak lama dari termenungnya itu, Takashi melihat seorang pria yang berada di gerbang sekolah tengah menghentak-hentukkan kepalanya. Karena hal itu membuat keributan hingga beberapa guru datang untuk menegurnya. Dirasa tidak didengar, salah satu guru mencoba menggunakan cara kekerasan dan tiba-tiba dari gigitan itu membuat sang guru kesakitan yang membuatnya harus tewas di sana. Namun tak berselang lama sang guru bangun dengan menggigit guru lainnya. Melihat kejadian itu Takashi pun terkejut, lalu dirinya berlari ke ruangan kelas untuk memanggil teman-temannya dan wanita pujaannya. Kemudian Takashi menyuruh mereka ikut bersamanya untuk pergi meninggalkan sekolah. Di perjalanan Takashi menceritakan kejadian yang dilihatnya. Yang tak lama kemudian terdengar pengumuman sekolah yang mengatakan kalau di sekolah telah terjadi kekerasan dan menyuruh semua orang yang ada di sekolah untuk mengevakuasi diri mereka sendiri ke tempat yang aman. Lalu orang yang mengumumkan itu terkena serangan hingga jeritanya terdengar di seluruh sekolah yang menyebabkan kepanikan di sana. Sementara itu, Takashi dan teman-temannya kini mengambil senjata untuk perlindungan diri karena ayah Rei seorang polisi. Rei mencoba menghubunginya namun tidak bisa, yang mana ponselnya berkata, "Mohon maaf, nomor yang Anda tuju sedang berada di luar angkasa, cobalah beberapa tahun lagi." Dirasa tidak bisa keluar dari sekolah karena dipenuhi dengan para siswa dan siswi. Mereka memilih naik ke balkon sekolah, namun di perjalanan mereka dihadang Pak Kepsek yang telah berubah menjadi mayat hidup atau yang sering kita sebut sebagai zombie. Di sana Pak Kepsek mencoba menyantap Rei, namun karena Rei ahli bela diri, dirinya berhasil menusuk Pak Kepsek tepat di jantungnya. Namun siapa sangka Pak Kepsek tidak mati, yang mana hal itu membuat Rei terkejut, ditambah senjatanya tidak bisa dicabut, hingga Hisashi memegang Pak Kepsek agar senjatanya bisa dicabut. Namun karena hal itu Pak Kepsek berbalik dan menggigit Hisashi. Lalu Rei mencoba menolong Hisashi, namun kuatnya Pak Kepsek. Rei pun meminta bantuan oleh Takashi dan dari meninggalnya Pak Kepsek mereka pun menyadari untuk membunuh mereka harus menghancurkan atau menyerang kepala mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai ke tempat tujuan. Di sana terlihat kalau seluruh kota sudah terjangkit hingga membuat kehancuran di seluruh kota. Karena hal itu membuat mereka terkejut dan tidak menyangka kalau kejadian itu sangat cepat. Hingga para SDF melintas tidak memperdulikan mereka dan sekarang zombie berada di mana-mana. Dan ketakutan menyebar di seluruh kota. Dari ketakutan itu banyak yang bundir, mengkhianati teman sendiri dan lain-lain. Karena mereka terus melamun, mereka tidak sadar kalau sudah banyak zombie di dekat mereka. Di sana Takashi berniat untuk naik lebih tinggi dan menuntut tangganya agar memblokir jalan masuk zombie. Setelah melakukan rencana itu, di sana mereka melihat kalau Hisashi sudah tak tertolong lagi. Hisashi yang masih memiliki kesadaran berencana loncat dari sana agar mati menjadi manusia. Namun pacarnya yaitu Rei tidak ingin dia melakukan itu. Di sana luka Hisashi semakin parah dan akhirnya Hisashi pun meninggal. Namun Hisashi bangun kembali. Rei yang mencoba mendekati Hisashi dihentikan oleh Takashi karena Takashi tahu kalau Hisashi telah menjadi zombie. Tidak ingin melihat temannya menderita lebih lama, Takashi pun mengakhiri hidupnya dan dari kejadian itu tentu saja membuat Rei sangat bersedih karena harus kehilangan cintanya, di mana Rei tidak ingin melihat Hisashi seperti itu. Kalau dirinya tahu kejadian akan seperti ini, Rei memilih digigit oleh Hisashi dan menjadi salah satu bagian dari mereka. Takashi pun berkata kalau Hisashi tidak mungkin menginginkan hal itu. Namun Rei malah menyalahkan Takashi atas kejadian itu
Karena dirasa Rei menganggapnya mengganggu, Takashi berniat untuk turun dan menghabisi para zombie sendirian. Rei yang mencoba menghentikannya tidak hiraukan oleh Takashi hingga Rei memohon agar Takashi terus bersamanya. Untuk pertama kalinya Takashi memeluk orang yang dicintainya. Sementara itu dalam sekolah terlihat dua orang siswa yang selamat mencoba kabur dari sana. Mereka bernama Hirano dan Takagi. Mereka merupakan teman sekelas dari Takashi. Kembali ke Takashi dan Rei, yang mana Rei mencoba menghubungi ayahnya lagi menggunakan ponsel Takashi dan pada akhirnya tersambung. Namun karena sinyalnya buruk, telepon terputus sebelum ayahnya mengatakan sesuatu. Tapi Rei senang karena ayahnya baik-baik saja, lalu berpindah ke seorang guru bohai yang berada di ruang UKS bernama Shizuka. Kini dirinya diserang beberapa zombie dan diselamatkan oleh seorang siswi bernama Saeko. Sementara itu Takashi dan Rei menggunakan hidran kebakaran sekolah dan mendorong para zombie pakai itu hingga membuat mereka bisa pergi dari sana. Di tempat lain, Hirano dan Takagi berada di ruang peralatan, di mana di sana Hirano membuat senjata dari paku tembak, yang mana saat para zombie masuk, Hirano berhasil menembaki mereka layaknya game yang dia mainkan. Saat berada di luar ruangan, Takagi mencoba sesuatu, di mana Takagi menyadari kalau tubuh para zombie itu tidak bereaksi dengan apa yang mengenainya, namun mereka bereaksi terhadap suara, yang kemungkinan besar mereka buta. Kemudian mereka terus berjalan dengan Hirano terus bertarung. Di saat Hirano meminta bantuan Takagi, namun Takagi berkata kenapa dia harus membantunya. Hingga saat zombie berdiri di belakang Takagi, Takagi pun terkejut dan berteriak. Hingga tim Shizuka dan tim Takashi mendengar jeritan Takagi, lalu mereka sama-sama ke sumber suara itu. Dan terlihat Takagi yang sambil menangis ketakutan mengebor kepala zombie, lalu mereka bekerja sama menghajar para zombie. Dan mereka pun berhasil menghajar semua zombinya. Setelahnya di sana mereka berkenalan dengan Saeko. Kemudian mereka pindah ke ruangan guru, di mana mereka berniat pergi dari sana menggunakan mobil guru Shizuka. Namun mobilnya terlalu kecil untuk muat semua orang, hingga Saeko menyarankan untuk menggunakan minibus sekolah, di mana dengan itu mereka akan pergi ke tempat yang lebih aman. Kemudian di sana mereka melihat berita kalau kejadian itu telah menyebar di seluruh dunia. Takagi pun mengetahui kalau itu adalah suatu penyakit yang menyebar secara luas bahkan sampai ke seluruh dunia, yang mana sama seperti flu Spanyol di tahun 1918, di mana 600 juta jiwa terinfeksi dan lebih 50 juta jiwa meninggal, yang mana tidak ada cara untuk menghentikannya. Namun Shizuka yang seorang perawat berkata kalau mereka bisa berhenti ketika cuaca panas membuat daging mereka membusuk. Namun mereka tidak tahu apakah sudah membusuk atau belum, karena mereka berkeliaran di luar, yang artinya mereka tidak akan mudah mati. Yang terpenting saat ini mereka membutuhkan kerjasama tim. Kemudian mereka pun keluar dari sana lalu menolong orang lain yang masih bertahan. Lalu saat akan turun ke bawah, mereka melihat banyak sekali zombie. Takagi berkata kalau zombie bereaksi terhadap suara, namun mereka tidak ada yang mau memastikannya. Hingga Takashi pun turun untuk memastikannya. Setelah turun, benar-benar tidak ada zombie yang menyerangnya walaupun ada zombie yang mendekat. Namun ketika Takashi melempar sepatu, para zombie langsung mendekat ke sepatu itu. Dari kesempatan itu mereka pun mengendap-endap keluar dari sana. Namun tidak sengaja mereka membuat suara keras hingga para zombie mendengar itu, dan zombie yang berada di luar juga. Karena telah ketahuan mereka pun berlari. Setelah berlari, namun di antara mereka harus gugur dalam perjalanan. Kemudian mereka pun masuk ke dalam bus. Saat akan berangkat, mereka kedatangan anggota baru yang meminta mereka untuk menunggu, dan di antara mereka ada yang terlihat orang jahat. Setelah semua masuk ke dalam bus, Shizuka pun langsung tancap gas dengan menabraki para zombie itu. Di dalam bus, salah satu guru mengatakan kalau mereka membutuhkan seorang pemimpin untuk bertahan hidup, yang mana dia sendiri yang akan menjadi pemimpinnya.
Hal itu membuat Rei keluar dari bus karena dirinya tidak ingin bersama dengannya. Takagi mencoba menghentikan tindakan Rei yang menyuruhnya untuk masuk dan menunggu mereka sampai di kota terlebih dahulu. Lalu di sana mereka melihat sebuah bus yang melaju dengan dipenuhi para zombie. Ketika menabrak, bus tersebut terguling yang hampir mengenai Rei. Namun Takashi menolongnya, yang kemudian para zombie keluar, di mana Takashi dan Rei terjebak, yang mana dia menyuruh mereka bertemu di kantor polisi besok. Kemudian mereka pun pergi. Lalu di sana Takagi diserang oleh zombie pengendara. Setelah berhasil menumbangkannya, mereka pun menggunakan motor dari zombie itu untuk pergi ke kantor polisi. Saat ini Takashi dan Rei masih melanjutkan perjalanan hingga mereka berhenti untuk menyaksikan pemandangan yang tidak menyenangkan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan di mana terlihat seluruh kota saat ini sunyi sepi, yang tentu saja hal itu tidak enak untuk dipandang. Namun berbeda lagi kalau yang sepi itu rumah si doi. Setelah sekian lama melakukan perjalanan jauh, akhirnya mereka berhenti karena mereka melihat mobil polisi yang tengah berpatroli. Namun saat dilihat, mereka pun melihat pemandangan yang mengerikan, yang kemudian Rei mendekat kepada mayat polisi dan mengambil sejumlah seperangkat alat polisi dibayar peluru. Setelah mereka bersiap dan mempersiapkan senjata untuk bertahan hidup, mereka pun melakukan perjalanan hingga mereka berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bensin mereka yang sekaratul maut. Namun saat akan mengisinya, ternyata itu adalah mesin otomatis yang harus memasukkan uang terlebih dahulu agar mereka bisa mengisi bensin. Namun karena mereka tidak mempunyai uang yang cukup, Takashi menyuruh Rei untuk menunggunya di situ dan berteriak jikalau terjadi sesuatu. Lalu Takashi masuk ke sebuah minimarket di SPBU untuk mengambil sejumlah uang. Sementara itu di tempat Rei, seseorang mengendap-endap lalu menangkap Rei. Takashi yang mendengar jeritan Rei pun langsung keluar dan menyusul Rei. Terlihat kalau seseorang menyandar Rei, di mana pria itu meminta Takashi untuk menyerahkan motornya dan akan melepas Rei setelah dia mendapatkan motornya. Setelah Takashi selesai mengisi bensin, pria itu tak kunjung melepaskan Rei, yang mana hal itu membuat Takashi naik darah dan tiba-tiba di sana Rei yang telah dilecehkan tidak terima kalau pria itu dibiarkan hidup. Namun Takashi menghentikan Rei karena nantinya dia akan mati sendiri. Kemudian mereka pergi dari sana dengan meninggalkan pria itu yang dikerumunin para zombie. Sementara itu tim Shizuka Sensei mengalami kemacetan yang panjang dan terlihat beberapa polisi menembaki para zombie di sana. Di mana kemacetan itu terjadi hingga pagi hari dan tidak tahu kapan kemacetan itu akan berakhir. Kemudian di bandara, para militer membasmi para zombie untuk membersihkan bandara karena pesawat akan lepas landas. Lalu di tempat lain, atau lebih tepatnya di suatu jembatan Wanbetsu, penghubung antara wilayah lain, para polisi menjaga tempat itu dan memblokirnya, di mana tidak ada satu orang pun yang boleh melewati pembatas yang telah ditentukan. Hingga ada segerombolan remaja nakal melanggarnya yang berakhir dengan tembakan air yang membuat mereka terhempas keluar dari jembatan. Sementara itu Takashi dan Rei sedikit kebingungan karena jalan yang akan mereka lewati dipenuhi para zombie dan ditambah ada gangster gila di sana. Karena terpaksa Takashi pun melewati mereka, yang mana para gangster gila itu pun menyerang Takashi. Namun Takashi beruntung bisa melewati mereka tanpa terluka. Kembali ke tim Shizuka, yang mana mereka sangat kesal dengan Shido Sensei karena mengoceh tidak jelas. Dan di sana mereka berniat untuk pergi ke kantor polisi yang telah dijanjikan oleh Takashi. Namun Shido tidak membiarkan Shizuka ikut karena dirinya seorang perawat yang sangat mereka butuhkan. Lalu karena perilakunya yang bikin jengkel, hal tak terduga pun terjadi.
di mana Hirano mengancam akan membunuh Shido kalau dia ikut campur. Ditambah Hirano juga sangat kesal padanya karena Shido selalu memperlakukan Hirano dengan seenaknya sendiri, yaitu sering mempermalukan Hirano saat jam pelajarannya. Dan situasi saat ini adalah waktu yang tepat untuk balas dendam. Namun Hirano tak sekejam itu, di mana tim Shizuka Sensei pun pergi dari sana. Lalu kembali ke Takashi dan Rei yang mana mereka kebingungan karena setiap jembatan yang mereka kunjungi selalu diblokir. Mereka pun memikirkan cara untuk menyeberangi jembatan Wanbetsu agar sampai ke kantor polisi sebelum jam 7. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan yang kemudian mereka pun pergi ke sumber suara itu. Yang ternyata suara tembakan itu berasal dari tim Shizuka yang lagi perang melawan para zombie. Kedatangan Takashi sangat tepat hingga dapat membantu mereka. Hirano yang mendapatkan senjata asli dari Takashi pun sangat senang di sana. Hirano, kamera, Lalu mereka memikirkan cara untuk menyeberang, namun Shizuka menyarankan mereka untuk istirahat terlebih dahulu, di mana mereka akan beristirahat di rumah teman dari Shizuka yang ditinggal pergi. Yang kemudian Takashi pun membawa mereka satu persatu ke tempat tujuan. Setelah semuanya di sana, Hirano dibuat terkejut karena terdapat mobil jeep di rumah temannya Shizuka. Sebelum masuk, mereka pun harus bertempur terlebih dahulu melawan para zombie. Setelah berada di apartemen, para cewek-cewek mandi, sedangkan Hirano dan Takashi membuka suatu bagasi yang dalamnya terdapat berbagai jenis senjata api. Yang tentu saja hal itu membuat Hirano begitu senang. Ternyata teman dari Shizuka Sensei adalah anggota militer yang berjaga di bandara. Kemudian Hirano dan Takashi mengisi amunisi seluruh senjata itu. Hirano yang jago dalam bidang menembak karena dulunya dia pernah berlatih menembak di Amerika. Sementara itu di jembatan makin banyak orang yang berkerumun dan banyak juga yang protes atas pandemi yang terjadi di kota Tokonosu. Hal itu membuat keributan hingga komandan polisi di sana kebingungan, ditambah bala bantuan yang dimintanya tidak kunjung datang. Malah atasannya berkata kalau dia bebas melakukan apapun seakan mereka diabaikan. Walaupun sudah diperintah begitu, dia makin kebingungan karena dia sangat peduli dengan rakyat. Di sana para warga pun berdemo atas tindakan pandemik itu dan mereka semua mengutuk senjata biologis yang dikembangkan oleh pemerintahan Amerika yang menyebabkan pandemik mematikan itu. Tujuan mereka berdemo untuk menentang tindakan karantina yang dilakukan oleh para polisi, di mana mereka percaya penyebab dari pandemik itu adalah ulah senjata biologis. Takashi yang mendengar itu pun kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan di jembatan zombie semakin banyak yang mendekati para polisi, hingga beberapa kali mau ditembak pun zombie tidak ada habisnya. Di antara kerumunan zombie ada seorang wanita yang menggendong anaknya yang terjangkit, di mana dia meminta tolong untuk tidak menembak dan meminta untuk menyelamatkan anaknya. Namun tak berselang lama anaknya berubah dan menggigit ibunya, dan pada akhirnya polisi pun menembaki mereka. Melihat kejadian itu, provokator makin memprovokasikan tentang kekejian para polisi, yang mana komandan polisi yang sudah tidak tahan karena seharusnya mereka mendukung para polisi, dirinya mengambil tindakan cepat pada provokator dan kemudian saat Takashi duduk berdua dengan Rei, di sana Rei yang sudah mabuk malah membicarakan tentang Hisashi pada Takashi kalau Hisashi lebih perhatian. Karena hal itu Takashi pun emosi dan marah pada Rei karena selalu membandingkan Takashi dengan Hisashi yang padahal Hisashi telah mati di tangannya sendiri. Lalu Rei meminta maaf dan di sana karena Takashi masih polos, dirinya tidak melakukan hal yang lebih jauh. Kemudian mereka mendengar gonggongan anjing yang begitu dekat, di mana saat Takashi melihatnya, para zombie datang ke apartemen mereka.
Di sana para zombie yang terus berdatangan, di mana saat Hirano dan Takashi ingin membasmi para zombie dihentikan oleh Saeko karena seperti yang mereka tahu kalau zombie sangat peka terhadap suara dan cahaya, ditakutkan kalau para zombie sampai masuk ke apartemen mereka. Lalu saat Takashi terus memeriksa keadaan sekitar, tak sengaja dirinya melihat seorang ayah dan anak memasuki sebuah pagar rumah di mana sang ayah meminta kepada sang pemilik rumah agar dirinya dan anaknya diperbolehkan masuk. Kemudian mereka pun diperbolehkan masuk, namun tak disangka sang pemilik rumah malah menikam sang ayah. Di mana dia melakukan itu karena ketakutan luar biasa yang dialaminya. Sang anak yang melihat itu tentu saja menangis. Detik-detik akhir sang ayah menyuruh anaknya untuk bersembunyi sampai tidak ada orang yang menemukannya. Melihat itu, sang anak terus menangis hingga menimbulkan suara keras yang menyebabkan para zombie berjalan mengarah ke si bocah. Tidak tinggal diam, Hirano pun menembaki para zombie dan Takashi akan bergerak untuk menolong si bocah itu. Setelah mendapatkan izin dari rekan-rekannya, Takashi pun langsung berangkat untuk misi penyelamatan. Sesampainya di sana, Takashi malah terjatuh yang membuat motornya rusak. Lalu Takashi pun mulai membasmi para zombie di sana yang dibantu oleh Hirano. Mereka yang tahu kalau Takashi dalam masalah, mereka pun bersiap untuk menyusul Takashi menggunakan mobil jeep itu. Karena zombie terus berdatangan, Takashi pun mencoba untuk pergi dari sana dengan berjalan di atas pagar bersama si bocah. Dirasa persiapan mereka telah selesai, mereka pun langsung berangkat untuk menyusul Takashi. Setelah mereka tiba, Takashi tidak bisa langsung naik ke mobil karena banyaknya zombie yang menghalang. Kemudian Hirano dan Saeko pun turun tangan untuk membersihkan jalan dari para zombie. Dirasa telah aman, Takashi pun langsung loncat ke dalam mobil, di mana saat mereka semua telah berada di dalam mobil, mereka pun langsung pergi dari sana. Yang mana saat ini mereka menuju sisi lain dari sungai. Yang kemudian mereka menyeberangi sungai menggunakan jeep itu, di mana ternyata jeep itu merupakan mobil amfibi. Di dalam mobil kita diperlihatkan kepada Takashi yang dihimpit oleh luar dan biasa, di mana kejadian ini sangatlah nikmat. Namun sayangnya dia tidak menyadari itu karena Takashi tengah tertidur. Kalau kejadian ini terjadi kepada kalian, kalian pasti akan langsung agresif. Namun sayangnya hal itu tidak akan terjadi kepada kalian karena aura kalian memancarkan aura kejombloan abadi yang sama seperti Mimin. Sungguh terlalu. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai ke daratan. Sebelum melakukan perjalanan lagi, para ciwi-ciwi yang menggunakan pakaian aduhai ingin berganti pakaian terlebih dahulu. Selagi para ciwi-ciwi berganti pakaian, Hirano mengajari Takashi cara menggunakan senjata shotgun. Yang tak lama kemudian para ciwi-ciwi pun selesai berganti pakaian dan terlihat mereka begitu menawan. Setelah itu, Hirano dan Takashi melihat keadaan sekitar, dirasa sekitar aman, mereka pun naik ke atas, begitu juga dengan mobilnya. Di sana terlihat bahwa kota sepi senyap dan tidak ada manusia apalagi zombie terlihat di sana. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke rumah Takagi. Selagi dalam perjalanan, di mana waktu yang indah untuk Takashi dan Rei bermesraan layaknya seorang pasangan. Saat tengah menikmati angin sejuk hingga Takashi hampir tertidur, tiba-tiba Hirano berteriak karena di depan mereka sudah terdapat zombie dengan jumlah yang banyak. Kemudian mereka mencoba mencari jalan lain, namun mereka selalu menemukan zombie hingga mereka memutuskan untuk menabrak para zombie itu. Setelah menabrak, mereka dibuat terkejut karena terdapat sebuah kawat yang memblokir jalan, di mana Shizuka langsung mengerem mendadak, yang mana hal itu membuat Rei yang tiduran di atas atap mobil pun langsung terlempar.
Takashi yang mencoba menolongnya, namun tangan Takashi tidak sampai untuk meraih tangan Rei. Tentu saja bantingan itu sangat kuat yang membuat Rei harus tepar lemas kesakitan. Rei yang masih lemas dihampiri beberapa zombie yang kemudian Takashi pun turun untuk menolong Rei, di mana rekan-rekan lainnya juga ikut membantu saat Takashi ingin reload pelurunya berhamburan. Karena hal itu Takashi menggunakan senjata Rei yang masih teringkat pada Rei. Namun karena Takashi masih noob, dirinya tidak bisa mengenai para zombie itu. Shizuka yang mencoba menyalakan mesin, namun mesinnya pun tak kunjung hidup. Mereka semua harus terus menembak atau menyerang, namun karena peluru mereka yang terbatas ditambah zombie yang terus berdatangan, hal itu membuat Takashi dan Saeko mengambil keputusan untuk bertarung melawan para zombie yang begitu banyaknya, di mana mereka bertarung untuk peralihan agar rekan-rekan lainnya bisa kabur dari sana. Namun Takashi dan Saeko yang begitu hingga mereka sampai ke atas, rekan-rekan lainnya masih di sana. Di mana saat mereka terpojok, tiba-tiba datang regu pemadam kebakaran yang menolong mereka. Ternyata ketua dari regu pemadam kebakaran itu adalah ibu dari Takagi. Mereka saat ini telah aman, namun sebaliknya situasi Takashi dan Saeko memburuk, yang kemudian mereka mengambil jalan lain untuk menyusul mereka, yaitu di rumah Takagi. Karena mereka terus berlari yang mana membuat mereka kelelahan, Takashi mengambil sebuah ATV yang berada di toko. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka masuk ke jalur pinggir sungai karena ATV itu merupakan amfibi juga. Lalu terus melanjutkan perjalanan, kemudian mereka berhenti di pulau kecil untuk Saeko berganti pakaian yang basah. Setelah itu mereka lanjut lagi melakukan perjalanan hingga mereka mampir ke sebuah taman, di mana di sanalah Takashi berniat untuk membuat keributan dengan ATV itu, yang mana mereka akan lari dan akan masuk lewat pintu belakang rumah Takagi. Lalu mereka pun berlari dengan membasmi beberapa para zombie hingga sampailah mereka di sebuah kuil untuk mereka beristirahat. Lalu di sana Saeko bercerita tentang kisahnya yang menyedihkan. Takashi pun menyemangatinya hingga terjadilah adegan tabrak bibir. Yang keesokan paginya mereka pun ingin melanjutkan perjalanan, namun mereka lagi-lagi harus berhadapan dengan para zombie, yang kemudian Saeko maju dengan menebas para zombie itu dengan pedang yang didapatnya di dalam kuil itu. Singkat cerita, mereka pun sampai pada gerbang rumah Takagi. Di sini Mimin merasa terjolimin, yang padahal tadi subtitlenya bilang mau lewat pintu belakang, tapi kenapa sekarang malah lewat pintu depan? Sungguh terlalu. Karena tubuh Rei masih sakit, dirinya pun mendapatkan pijatan hangat dari Shizuka Sensei. Di sini kita mengetahui sebuah fakta, di mana ternyata Takagi adalah anak pendiri Tokonosu dan penguasa Tendo Songonryu. Intinya orang besar lah dan terpandang gitu, yang mana dia memiliki rumah mewah dan besar serta beberapa pengawal. Hingga di rumah Takagi, Takagi adalah sang tuan putri. Saat mereka berkumpul, ayahnya Takagi pun pulang, di mana ayah Takagi bernama Takagi Shuichiro, yang mana Shuichiro pulang dengan membawa zombie. Yang mana zombie itu merupakan teman terbaiknya, di mana saat melakukan penyelamatan dirinya tergigit dan berubah. Shuichiro menjelaskan kepada seluruh pengungsi dan pengikut keluarga Takagi untuk membunuh para zombie meskipun mereka keluarga, teman baik maupun kekasih mereka. Setelah melihat kejadian itu, Hirano terlihat pucat karena menurutnya bertarung melawan zombie menggunakan pedang tidaklah cukup karena 3 tebasan saja pedang akan patah. Namun pernyataan itu ditentang oleh Saeko, di mana Saeko yang memang ahli dalam bidang pedang, dirinya berkata kalau kekuatan pedang bukanlah hanya dari kekuatan tubuh saja, namun juga dilihat dari kemampuan pedang, kualitas dan kekuatan dari hati. Setelah mendengar itu, Hirano tetap tidak terima, yang kemudian dirinya pergi dari tempat itu. Di keluarga Takagi, semua orang yang
ada di sana harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh kepala keluarga Takagi, yaitu Shuichiro, di mana peraturan itu mereka harus bertarung menggunakan pedang saja. Karena tak ingin berpisah dengan senjata yang digemarinya, Hirano pergi dari sana dengan membawa semua senjata miliknya. Namun dirinya dicegat oleh pengikut keluarga Takagi, yang mana mereka meminta Hirano untuk menyerahkan semua senjata miliknya dengan alasan kalau Hirano tidak layak menggunakan senjata itu. Namun Hirano bersikeras untuk tidak memberikan senjatanya, di mana Hirano menjelaskan kalau dirinya sangat ahli dalam menggunakan senjata-senjata itu. Hingga Shuichiro pun turun untuk menyita senjata Hirano, tapi Hirano tetap kekeh untuk tidak menyerahkannya. Hingga Takashi pun datang dengan berkata dengan senjata itu Hirano melindungi putrinya, yaitu Takagi. Di sana teman-teman Hirano pun juga datang dan membela Hirano, termasuk Takagi. Yang mana Takagi berkata kalau Hirano telah melindunginya, dimana kalau tidak ada Hirano, Takagi mungkin sudah menjadi zombie. Yang melindungi aku adalah Hirano, bukan kau papa, kata Takagi. Karena hal itu mereka pun diperbolehkan untuk menggunakan senjata api. Kemudian berpindah kepada Saeko yang bersama Shuichiro, dimana ternyata Saeko ini adalah anak dari master pedang bernama Busujima, yang mana Busujima guru dari Shuichiro. Di sana Shuichiro memberi Saeko pedang super tajam, yang mana Shuichiro memberi itu untuk tanda terima kasih kepada orang tua Saeko. Sementara itu semua rekan Takashi telah sepakat untuk menjadikan Takashi sebagai pemimpin di kelompok mereka. Namun Takashi kurang yakin akan hal itu, yang kemudian dia pun mendapatkan kata-kata semangat dari Rei. Sementara itu di tempat lain, seorang siswi yang dipimpin oleh Shindo Sensei meminta tolong agar mereka dicarikan tempat untuk berlindung. Kembali ke Takashi yang meminta izin pergi dari tempat itu untuk mencari orang tuanya Takashi dan juga Rei kepada Shuichiro. Dimana dalam 2 hari Takashi tidak kembali, anggap saja dia dan rekannya tidak akan kembali. Takashi akan pergi bersama Rei, namun Saeko meminta Takashi untuk membawanya juga. Lalu di sana Rei melihat keluar dan dirinya terkejut. Lalu Rei berlari dengan membawa senjatanya. Dimana ternyata yang dilihat Rei adalah Shindo Sensei yang dibawa oleh regu penyelamat tadi. Dimana di sana Rei langsung menodongkan pistol di senjatanya dan berniat membunuhnya. Rei begitu kesal kepada Shindo karena dulunya Shindo membuat ayahnya Rei menderita. Lalu diceritakanlah bahwa ayahnya Shindo adalah seorang senator atau majelis tinggi dari badan legislatif, yang mana ayahnya Rei mengganggu ayahnya Shindo. Karena hal itu Shindo yang seorang guru disuruh melampiaskan pada Rei, yaitu dengan tidak naik kelas setahun, hingga ayah Rei memohon kepadanya agar Rei dinaikkan. Namun Shindo tidak memperdulikannya. Di sana Shuichiro yang juga mengenal ayahnya Shindo mendukung Rei untuk membunuhnya. Namun Rei tidak sekejam itu, dimana Rei berkata dia bahkan tidak berharga lagi untuk dibunuh. Dari perkataan itu Shindo pun sakit hati, yang kemudian Shindo dan muridnya diusir dari sana oleh Shuichiro. Kemudian berpindah ke militer SDF, di mana mereka mendapatkan perintah langsung oleh presiden untuk meluncurkan sebuah roket peledak, yang mana saat diluncurkan dan meledak, seluruh elektronik di seluruh dunia tiba-tiba mati. Intinya semua benda yang berhubungan dengan listrik telah dimatikan. Roket yang diluncurkan bernama EMP, yakni ledakan nuklir tingkat tinggi, di mana ketika nuklir meledak di atmosfer, sinar gamma yang membuat elektron dari partikel atmosfer menyebabkan efek Compton, yang mana elektron terjebak dalam elektromagnetik bumi, dan hal itu menyebabkan efek mematikan bagi elektronik, yang mana saat ini mereka tidak bisa menggunakan ponsel, komputer maupun kendaraan. Yang bisa mereka andalkan saat ini adalah lilin sebagai penerangan. Namun Takagi berkata kalau mobil mereka masih dapat digunakan karena mobil militer menggunakan ketahanan terhadap serangan EMP. Yang kemudian mereka pun melihat kalau para zombie mulai masuk, lalu gerbang pun ditutup. Namun karena banyaknya para zombie, gerbang pun dibuat roboh oleh mereka. Tentu saja para zombie langsung menyerang, hingga para pengungsi dan para pengikut keluarga Takagi harus gugur di sana. Di sana Shuichiro dan pengikutnya berencana untuk pergi ke daerah sebelah, di mana Shuichiro menyuruh anaknya untuk ikut dengan kelompok Takashi mencari orang tuanya. Sementara itu kelompok Takashi membereskan jalan dan mempersiapkan mobil. Shuichiro dan pengikutnya bertarung melawan para zombie.
Yang kemudian Takashi dan rekan-rekannya pun pergi dari sana. Lalu di dalam mobil Takagi sangat khawatir kepada orang tuanya. Setelah melakukan perjalanan jauh, mereka pun terhenti karena jalan mereka dipenuhi oleh para zombie yang mengharuskan mereka untuk membasmi para zombie itu terlebih dahulu. Mendokusai yo! Tamat ending yang membagongkan. Oke teman-teman, untuk anime High School of the Dead sampai di sini terlebih dahulu. Di sini anime ini sudah habis season 1 dan season 2-nya belum keluar teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Sotonichan pamit undur diri and bye bye.